Pada suatu waktu, di sebuah rumah sakit kecil di Jawa Barat, terjadi kelahiran yang mengubah takdir dua bayi perempuan kembar identik. Bayi kembar tersebut diberi nama Sinta dan Santi oleh para perawat yang merawat mereka selama beberapa hari pertama kehidupan mereka. Kedua bayi ini lahir dalam keadaan sehat dan diberikan kepada dua keluarga yang berbeda, tak lama setelah mereka dilahirkan. Keluarga yang mengadopsi Sinta tinggal di Bandung, sementara keluarga yang mengadopsi Santi tinggal di Bogor. Sinta tumbuh dengan mengetahui bahwa dirinya diadopsi. Pada usia 7 tahun, orang tua angkatnya memberitahu Sinta tentang adopsinya dengan penuh kasih dan pengertian. Meski demikian, tidak ada yang menyebutkan bahwa dia memiliki saudara kembar. Sinta tumbuh sebagai anak yang penasaran dengan kehidupan masa lalu dan asal-usulnya, meskipun keluarganya selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang besar. Sementara itu, di Bogor, Santi tumbuh tanpa mengetahui kenyataan bahwa dirinya diadopsi. Dia percaya bahwa keluarga yang merawatnya adalah keluarga kandungnya, dan tidak ada petunjuk yang mengisyaratkan sebaliknya. Keluarga angkatnya sangat melindunginya dan mencintainya dengan sepenuh hati, sehingga Santi tumbuh sebagai anak yang bahagia meski selalu merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Ketika Sinta berusia 21 tahun, sebuah percakapan dengan salah satu kerabat keluarga angkatnya mengungkapkan rahasia yang telah lama disembunyikan. Dia memiliki saudara kembar. Berita ini mengguncang dunia Sinta. Sejak saat itu, Sinta mulai mencari saudara kembarnya dengan tekun. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari informasi, bertanya kepada berbagai pihak, dan bahkan mendaftar di berbagai situs pencarian orang hilang. Waktu berlalu dan pencariannya tidak membuahkan hasil. Namun, Sinta tidak menyerah. Dia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang dan sangat ingin menemukannya. Pada malam hari, Sinta sering duduk di depan komputernya, merenungkan kemungkinan keberadaan saudara kembarnya di dunia yang luas ini. 1 dekade kemudian, Sinta menerima sebuah tautan dari seorang tetangga lama. Tautan tersebut mengarah ke sebuah akun TikTok yang dimiliki oleh seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Sinta merasa hatinya berdetak kencang. Dia segera menonton ratusan video di akun tersebut dan menemukan banyak kesamaan antara dirinya dan pemilik akun, Santi. Dengan bantuan sepupunya, Sinta berhasil melacak lokasi Santi. Mereka pergi ke tempat kerja Santi, namun diberitahu bahwa Santi telah mengundurkan diri beberapa bulan sebelumnya. Sinta dan sepupunya tidak putus asa. Mereka memohon kepada mantan kolega Santi untuk memberikan nomor teleponnya dan menunjukkan foto yang membuktikan bahwa Santi memiliki saudara kembar. Ketika Santi menerima pesan dari Sinta, dia merasa sangat bingung. Dia mengira Sinta adalah penipu yang telah memanipulasi foto untuk menipu dirinya. Namun, rasa penasaran membuat Santi berbicara dengan bibinya. Dari bibinya, Santi akhirnya mengetahui kebenaran bahwa dia diadopsi dan memiliki saudara kembar. Perlahan, rasa tidak percaya dan kebingungan Santi berubah menjadi keingintahuan. Dia setuju untuk bertemu dengan Sinta dan mencari tahu lebih lanjut tentang saudara kembarnya. Setelah mendapatkan nomor teleponnya, mereka berdua akhirnya mengatur waktu dan tempat untuk bertemu. Sinta dan Santi bertemu untuk pertama kalinya. Ketika mereka berdiri berhadapan, perasaan haru meliputi keduanya. Sinta merasa seperti melihat cerminan dirinya dalam sosok yang berdiri di depannya. Mereka saling berpelukan dan menangis. Tidak hanya itu, mereka terkejut menemukan bahwa mereka memiliki gaya rambut dan selera fashion yang sama, namun hal yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa keduanya memberi nama yang sama kepada putra mereka, Kevin. Kejadian ini membuat mereka merasa bahwa meski terpisah, ada benang merah yang tetap menghubungkan mereka. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara, membagikan kisah hidup mereka, dan merasakan kehadiran satu sama lain setelah begitu lama terpisah. Sinta dan Santi segera merasakan kedekatan yang mendalam satu sama lain. Mereka saling mengunjungi rumah orang tua angkat masing-masing dan merasakan kebahagiaan memiliki dua keluarga. Mereka berbagi cerita, pengalaman hidup, dan mulai mengenal lebih dalam satu sama lain. Keduanya menyadari betapa beruntungnya mereka bisa bertemu kembali setelah begitu lama. Setelah pertemuan pertama itu, Sinta dan Santi memutuskan untuk melacak orang tua kandung mereka. Mereka ingin memahami alasan di balik adopsi mereka dan mungkin menemukan penjelasan yang selama ini mereka cari. Proses ini tidak hanya menjadi perjalanan pencarian kebenaran, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menyatukan potongan-potongan kehidupan mereka yang telah lama terpisah. Kisah Sinta dan Santi yang mengharukan ini menjadi viral setelah mereka tampil di sebuah program televisi di Jakarta. Publik terpesona dengan cerita mereka dan banyak yang memberikan dukungan serta doa. Mereka merasa bahwa meskipun dipisahkan selama 30 tahun,
takdir telah mempertemukan mereka kembali. Dalam era media sosial, cerita mereka menyebar luas dan menginspirasi banyak orang yang mungkin juga mengalami kehilangan atau perpisahan dalam hidup mereka. Berbagai netizen mengungkapkan kekaguman dan kebahagiaan mereka atas pertemuan ini. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Sinta dan Santi ditakdirkan untuk bersama, tidak peduli berapa lama mereka berpisah. Ini tidak hanya menjadi kisah tentang saudara kembar yang bersatu kembali, tetapi juga tentang kekuatan cinta dan ketekunan dalam mencari kebahagiaan dan kebenaran. Setelah reuni yang mengharukan, Sinta dan Santi memutuskan untuk mewujudkan impian mereka bersama. Mereka membuka 2 toko pakaian wanita, sesuatu yang selalu diimpikan oleh Santi. Dengan bekerja bersama, mereka merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka juga menikmati momen-momen kebersamaan dengan penampilan identik mereka yang seringkali menarik perhatian orang di sekitar. Sinta dan Santi merasa bahwa meskipun mereka kehilangan banyak waktu bersama di masa lalu, mereka bertekad untuk menghabiskan sisa hidup mereka dengan bahagia. Mereka menghargai setiap momen pertama yang mereka alami bersama setelah reuni dan merasa beruntung bisa bertemu satu sama lain. Kini, Sinta dan Santi telah menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Mereka berharap kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran dan memperjuangkan kebahagiaan. Mereka merasa bahwa meski perjalanan mereka penuh liku, akhirnya mereka bisa bersama dan menjalani kehidupan yang mereka impikan. Meskipun kita tidak tumbuh bersama, aku berharap kita bisa menghabiskan sisa hidup kita dengan bahagia mulai sekarang, kata Sinta dengan senyum penuh haru. Kisah mereka terus menginspirasi banyak orang di dunia maya. Mereka merasa bahwa mereka sangat beruntung bisa menemukan satu sama lain dan berharap bisa terus bersama, mengisi hidup dengan kebahagiaan dan cinta. Keinginan Sinta dan Santi untuk menemukan orang tua kandung mereka menjadi sebuah perjalanan hidup yang memotivasi mereka setiap hari. Setelah mendapatkan informasi dari wanita tua di desa, mereka terus mengumpulkan petunjuk dari berbagai sumber. Panti asuhan, rumah sakit tempat mereka dilahirkan, dan wawancara dengan beberapa warga desa menjadi langkah awal mereka. Di tengah pencarian yang intensif, Sinta dan Santi seringkali merasakan emosi yang bercampur aduk. Ada momen ketika mereka hampir menyerah, terutama ketika beberapa upaya mereka mengalami kebuntuan. Namun, dukungan satu sama lain dan keyakinan bahwa kebenaran harus ditemukan, membuat mereka terus maju. Pada suatu hari, Sinta menemukan selembar foto lama di lemari ibu angkatnya. Di belakang foto itu, tertulis nama sebuah desa di Jawa Barat yang tak asing bagi mereka. Itu adalah petunjuk penting yang membawa mereka ke jejak yang benar. Mereka memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Perjalanan mereka ke desa itu tidaklah mudah. Mereka harus melewati jalan berbatu dan jembatan kayu yang rapuh di tengah hutan lebat. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat dengan jawaban yang mereka cari. Setibanya di desa, Sinta dan Santi disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Mereka bertemu dengan beberapa orang tua angkat yang masih ingat kelahiran mereka. Salah satu dari mereka mengarahkan mereka kepada seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa wanita tua itu. Nyi Murni menyambut mereka dengan hangat. Dia telah tinggal di desa itu sepanjang hidupnya dan mengingat banyak tentang berbagai keluarga yang tinggal di sana. Setelah berbicara dengan Nyi Murni, Sinta dan Santi mendapat gambaran yang lebih jelas tentang alasan di balik adopsi mereka. Keluarga kalian adalah keluarga yang luar biasa, kata Nyi Murni, sambil mengenang masa lalu. Mereka berjuang keras untuk memberi makan anak-anak mereka, tetapi akhirnya, tekanan ekonomi membuat mereka harus mengambil keputusan yang sulit. Dengan informasi dari Nyi Murni, Sinta dan Santi merasa lebih dekat dengan kebenaran. Mereka melanjutkan pencarian mereka dengan semangat baru, mengumpulkan lebih banyak cerita dan foto dari warga desa. Setiap petunjuk membawa mereka lebih dekat ke ibu kandung mereka. Mereka mengunjungi setiap rumah tua yang terletak di sekitar desa. Mereka bertanya pada warga yang masih memiliki memori tentang masa lalu mereka. Beberapa orang bahkan ingat melihat 2 bayi yang terlihat sangat mirip satu sama lain lahir di rumah sakit desa mereka. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang alasan di balik adopsi mereka. Sementara itu, Sinta dan Santi juga menjelajahi arsip-arsip kota untuk mencari bukti tertulis tentang kelahiran mereka. Mereka menghabiskan berjam-jam di perpustakaan kota dan kantor administrasi desa, menggali sejarah yang mungkin bisa membawa mereka pada petunjuk baru. Pada akhirnya, mereka menemukan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa mereka memang lahir di rumah sakit desa tersebut pada tanggal yang sama. Namun, bukti-bukti ini belum cukup untuk mengungkapkan alasan di balik adopsi mereka. Dengan informasi dari Nyi Murni dan bukti-bukti yang mereka temukan,
Sinta dan Santi merasa semakin dekat dengan ibu kandung mereka. Namun, mereka masih membutuhkan petunjuk yang lebih jelas untuk menemukan di mana ibu kandung mereka tinggal sekarang. Suatu ketika, saat mereka sedang mengunjungi sebuah toko kelontong di desa, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang ternyata adalah tetangga dari ibu kandung mereka. Wanita tua itu mengenali Sinta dan Santi segera dan menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Dia masih tinggal di sana," kata wanita tua itu sambil menunjuk ke sebuah rumah kecil di ujung desa. Dia selalu berbicara tentang anak-anaknya yang dia adopsi. Sinta dan Santi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka segera melangkah menuju rumah itu, hati mereka berdebar kencang dengan harapan dan ketakutan yang tak terucapkan. Ibu Nur, seorang wanita yang sederhana dan lembut, menyambut mereka dengan senyuman lebar namun matanya penuh dengan air mata. Dia telah menunggu kedatangan mereka sejak mereka menemukan jejak-jejak kehidupannya. Saat mereka melangkah masuk, Sinta dan Santi merasa seperti semua potongan puzzle hidup mereka akhirnya bertemu. Pertemuan itu penuh dengan emosi. Ibu Nur menceritakan tentang masa-masa sulit yang dialaminya saat memutuskan untuk menyerahkan mereka untuk diadopsi. Meskipun berat hati, dia yakin bahwa keluarga angkat mereka akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Setelah pertemuan dengan ibu kandung mereka, Sinta dan Santi merasa lebih lengkap. Mereka memutuskan untuk sering mengunjungi Ibu Nur dan membawanya ke kota untuk tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Mereka ingin menebus waktu yang hilang dan memastikan ibu mereka merasakan kebahagiaan di sisa hidupnya. Dalam waktu singkat, Ibu Nur pun merasa bahagia melihat kedua putrinya yang kini sudah dewasa dan memiliki kehidupan yang baik. Sinta dan Santi juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga karena akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama ibu kandung mereka. Meskipun kebahagiaan menyelimuti mereka, Sinta dan Santi juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis mereka. Persaingan di dunia fashion cukup ketat dan mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan toko pakaian mereka. Namun, dengan dukungan satu sama lain, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan. Mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Meski mereka kembar identik, kepribadian mereka memiliki nuansa yang berbeda. Sinta lebih tenang dan analitis, sementara Santi lebih spontan dan kreatif. Kombinasi ini ternyata menjadi kekuatan mereka dalam mengelola bisnis. Sinta dan Santi merasa bahwa perjalanan hidup mereka penuh dengan keajaiban. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama keluarga angkat dan kandung mereka, merayakan momen-momen penting dalam kehidupan mereka. Hari ulang tahun, hari raya, dan berbagai perayaan lainnya menjadi lebih bermakna karena kebersamaan mereka. Mereka juga sering melakukan perjalanan bersama untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Dari pantai-pantai di Bali hingga pegunungan di Jawa Barat, mereka merasa lebih dekat satu sama lain setiap kali melakukan perjalanan. Kisah Sinta dan Santi yang viral di media sosial menginspirasi banyak orang. Mereka sering diundang untuk berbicara di berbagai acara dan seminar, berbagi cerita tentang perjuangan dan kebahagiaan mereka. Mereka ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya tidak menyerah dalam mencari kebenaran dan berjuang untuk kebahagiaan. Banyak orang yang terinspirasi oleh cerita mereka dan menghubungi mereka untuk berbagi pengalaman serupa. Sinta dan Santi merasa bahwa mereka memiliki tugas untuk membantu orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Mereka mulai bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk membantu anak-anak yang diadopsi menemukan keluarga kandung mereka. Sinta dan Santi merasa bahwa masa depan mereka penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka berencana untuk terus mengembangkan bisnis mereka dan mungkin membuka cabang di kota-kota lain. Mereka juga berencana untuk memulai sebuah yayasan yang membantu anak-anak yang diadopsi menemukan keluarga kandung mereka. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, Sinta dan Santi yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Mereka merasa beruntung bisa menemukan satu sama lain dan bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Kisah Sinta dan Santi adalah bukti bahwa tidak peduli seberapa jauh dan lama mereka terpisah, takdir pasti akan mempertemukan kembali. Mereka adalah contoh nyata bahwa keajaiban bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Setelah menemukan ibu kandung mereka, Sinta dan Santi merasa semakin lengkap dalam hidup mereka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama Ibu Nur di desa tempatnya tinggal. Ibu Nur sendiri merasa sangat bahagia bisa mendapatkan kembali kedua anaknya setelah sekian lama terpisah. Keduanya juga mulai mengenal lebih dalam anggota keluarga lainnya yang masih tinggal di desa. Mereka mengunjungi nenek, paman, dan sepupu-sepupu mereka yang juga merasa senang bisa bertemu dengan Sinta dan Santi. Hubungan mereka dengan keluarga kandung semakin erat seiring berjalannya waktu. Meskipun sudah menemukan keluarga kandung mereka, perjalanan Sinta dan Santi untuk memahami identitas mereka belum berakhir.
Mereka terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal pikiran. Mengapa mereka diadopsi? Apa yang terjadi dengan orang tua kandung mereka setelah mereka diserahkan untuk diadopsi? Bagaimana kehidupan mereka sebelum dan setelah kepergian Sinta dan Santi? Pencarian ini membawa mereka ke berbagai arsip dan catatan di panti asuhan, rumah sakit, dan instansi pemerintah terkait. Mereka mencatat setiap detail dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mencoba menyusun kembali puzzle kehidupan mereka yang terputus-putus. Dalam pencarian mereka, Sinta dan Santi menemukan beberapa dokumen dan foto-foto yang mengungkapkan bagian-bagian kecil dari kehidupan mereka sebelum diadopsi. Mereka menemukan foto-foto kecil mereka bersama orang tua kandung mereka, serta surat-surat dan catatan harian yang memberikan wawasan tentang kehidupan mereka waktu kecil. Salah satu temuan yang paling mengguncangkan adalah surat dari ibu kandung mereka kepada panti asuhan di mana mereka dulu tinggal sementara. Surat itu berisi permohonan agar anak-anaknya dirawat dengan baik dan diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik melalui adopsi. Kisah Sinta dan Santi terus menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Mereka sering diundang untuk berbicara di berbagai forum dan acara, berbagi pengalaman mereka tentang perjalanan mencari identitas dan kebahagiaan. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada yang terlambat untuk mencari kebenaran dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Sinta dan Santi mulai aktif dalam mendukung berbagai inisiatif untuk anak-anak yang diadopsi. Mereka mendirikan sebuah yayasan yang memberikan dukungan dan bantuan kepada anak-anak yang mencari keluarga kandung mereka. Yayasan ini memberikan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan emosional bagi mereka yang sedang dalam perjalanan serupa. Sinta dan Santi akhirnya menemukan kebahagiaan dan makna dalam hidup mereka setelah perjalanan panjang mencari dan menghadapi tantangan. Mereka berhasil membangun hubungan yang kuat dengan keluarga angkat dan kandung mereka, serta menjalankan bisnis yang mereka cintai bersama-sama. Kisah mereka yang penuh inspirasi dan ketabahan telah meraih banyak penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional. Mereka menjadi teladan bagi banyak orang yang menghadapi situasi yang sulit dalam hidup mereka sendiri. Keduanya merasa bersyukur telah dipertemukan kembali dan bersama-sama menjalani sisa hidup mereka dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Dalam perjalanan hidup ini, Sinta dan Santi mengajarkan kepada kita semua bahwa cinta sejati dan kekuatan persaudaraan dapat mengatasi segala rintangan. Mereka adalah bukti hidup bahwa takdir bisa mempertemukan kita dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat, asalkan kita tetap berpegang pada harapan dan tekad untuk menjalani hidup dengan baik. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.